Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat siang ya. Maaf Ibu kemarin sempat janji akan share video, tapi karena Ibu kemarin sakit gondongan ya, jadi baru bisa Ibu share hari ini. Semoga tidak terlambat ya. Lagi materi yang kurang hanya sedikit. Oke, Ibu akan share screen ya. Materi kali ini akan kita bahas estimasi interval kepercayaan. Kenapa kita perlu melakukan estimasi interval kepercayaan? Kalau kita mau melakukan kalau misalnya kita tidak mau melakukan estimasi, langsung yang pasti seluruh populasi diambil, tapi kan tidak memungkinkan. Ya, kita akan yakin 100% kalau semua populasi diambil. Karena ini berdasarkan sampel, maka yang bisa kita paparkan adalah kita tampilkan adalah estimasinya, perkiraannya. Kalau yang namanya perkiraan, itu ada nilai dari sampelnya. Misalnya begini, rata-ratanya 60 kg nih kalau populasi diukur semua. Jadi sampel 58, mungkin saja karena presisinya tidak akan sama persis dengan populasi. Walaupun bisa, tapi persentasenya kecil ya. Sebelumnya, Ibu akan bahas dahulu ya, review varian dan standar deviasi. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu pernah menjanjikan berkaitan dengan varian dan standar deviasi yang ribet ya kalau dengan slide. Nah, Ibu berusaha menjelaskan, semoga mudah ya. Seandainya sebagai contoh kelompok A, yaitu kelompok A ada 100, ada 10, bukan 100, 10 dengan data pertama 100, 10, 18, seterusnya. Kemudian, mahasiswa dapat mencari X min-nya. Rata-ratanya kita hitung dulu rata-ratanya. Masing-masing poin ini 190 dikurangi dengan rata-ratanya. Kemudian di kolom sebelahnya kita kuadratkan. Itu akan menghasilkan nilai sigma dari XI min X bar yang ada pada rumus ya. Kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan saja. Karena S adalah akar dari sigma XI min X bar dibagi N min 1, maka di sini S-nya adalah akar dari 8250 dibagi 10 dikurangi 1, 9 ya. Jadi 30,28. Sedangkan data yang kedua, kelompok B, sama caranya, kita jumlahkan semuanya nih. Nah, itu 15,850 dibagi 9 diakarkan. Kalau misalnya yang ditanya bukan standar deviasi tapi varian, tinggal kita buang akarnya ya. Jadi kalau sudah terlanjur diakarkan ya dikuadratkan 30,28 kuadrat varian ya. Jadi varian itu adalah standar deviasi kuadrat. Kalau yang diketahui variannya, standar deviasi ya akar dari varian. Gitu ya. Nah, maka dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas bahwa rata-ratanya 52, makanya yang awalnya 1 dikurangi 55 ya. 60 dikurangi 45, 35, ya. Hasilnya selalu positif, karena nanti akan, walaupun ketika X bar-nya negatif, kita kuadratkan, pasti hasilnya akan positif. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kelompok B lebih tersebar atau lebih heterogen dibanding kelompok A. Kenapa? Karena standar deviasinya lebih tinggi kelompok B dibanding kelompok A. Ya, seperti itu. Lanjut, pada bab ini, interval kepercayaan akan dibagi itu cuma 2 ya. Interval kepercayaan rata-rata, yuk, karena kita bicara estimasi populasi, pasti lambangnya, parameternya menggunakan lambang parameter populasi, yuk. Kemudian estimasi kepercayaan untuk proporsi, yaitu lambangnya Pi. Dan terakhir adalah ukuran sampel. Dan untuk yang mu ini ada 2, yaitu ketika sigma diketahui dan sigma tidak diketahui. Ya. Nah, di sini untuk poin estimasi berupa angka tunggal ya. Kalau estimasi pasti angka tunggal. Dari 100.000 populasi diambil 1.000. Dihitung 1.000 itu rata-ratanya ketemu nggak satu nilai? Ketemu. Rata-ratanya 58 kg. Tapi sebetulnya rata-ratanya kan tadi kalau dihitung semua misalnya 60. Nah, maka dengan level kepercayaan, karena kita tidak bisa menghitung yang 60, ini kan Ibu hanya memisalkan. Maka ketemu limit kepercayaannya, batas bawahnya adalah 52 sampai 62. Betul nggak kalau seperti itu? Betul, karena populasinya itu ada di 60 kan, berarti ada di antara 52 sampai 62. Nah, tugas dari mahasiswa, Anda sekalian ini, nanti menghitung 52 dan 62 itu. Nah, batas bawah dan batas atasnya. Berapa? Ya.
Yang pertama, Anda harus paham ya tambangnya. Kalau untuk populasi rata-rata itu mu, populasi terapi. Untuk sampel, X bar, untuk proporsinya P. Nah, nanti kalau diibaratkan seperti ini, ada populasi. Nggak ngerti kita populasinya berapa sih mu-nya. Nah, kita ambil sampel. Dengan taraf kepercayaan 90%, kenapa nggak 100%, Bu? Kalau mau 100% ya, percaya 100% nih, cinta 100%, nah diambil semua populasinya ya. Nah, karena 90%, kita hanya bisa menjelaskan tentang batas bawah dan batas atasnya. Maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa saya yakin 90% bahwa mu kan rata-rata populasi ya, ada di antara 40 sampai 60 kilogram misalnya ya. Nah, pertama, bagaimana cara menghitung interval kepercayaan ketika yang dicari adalah estimasi rata-rata mu ya. Tapi ketika sigmanya diketahui, contohnya sampling sirkuit dari populasi yang besar dan normal mempunyai rata-rata hambatan 2,2 ohm. Diketahui dari penelitian bahwa timbangan baku populasinya adalah 0,35 ohm. Tentukan dengan tingkat kepercayaan 90% rata-rata populasi hambatan. Coba dilihat soalnya. N-nya diketahui ada 11. Ya. Normal ya datanya. Kemudian rata-ratanya 2,2. Kemudian timbangan bakunya 0,35. Taraf kepercayaannya berapa? 95%. Nah, diketahui semua ya. Nah, maka rumusnya poin estimasi plus minus nilai kritis kali standar error. Nah, ini yang kita yang kita kerjakan itu menggunakan rumus ini. X bar plus minus Z sigma per akar S. Dicari nggak? Bisa, kan X-nya diketahui tadi. Z-nya kita menggunakan tabel distribusi normal baku. Sudah ada kan, sudah dibaca kemarin. Nah, sigmanya sudah diketahui, akar N-nya sudah diketahui. Nah, maka level kepercayaan 90%, kita cari nilai Z-nya, itu besarnya 1,96. Dari mana? Jadi gini kebalik ya. Kalau yang kemarin kita lihat nilai Z-nya, peluangnya berapa? Oh, sekarang kebalik. Peluangnya ada, Z-nya jadi berapa? Ini kan taraf kepercayaannya kan level kepercayaannya 95%. Maka karena dia ada batas bawah, batas atas, maka dibagi 2. Jadi alfanya 0,025. Nah, 0,025 ya. Maka ingat, tabel normal baku yang di slide terakhir itu kan cuma setengah kan 0,5 ya. 0,5 dikurangi 0,05 dibagi 2 adalah 0,5 dikurangi 0,025. Ya, menjadi 0,475. 0,475 kita lihat di tabel berapa. Oh, ternyata 1,9. Bu bingung, nah udah dirangkumin nih, ya dirangkumin. Untuk yang 80% berapa, 90% berapa, 95 berapa. Maka nilai Z-nya, nilai Z-value-nya ada sebelah kanan. Ya. Nah, itu untuk soal yang barusan, Ibu lanjutkan. 11 sampel sirkuit ya, jadi N-nya 11, berarti 2,2 ohm. Plus minus 1,96. Dari mana? Udah kalau bingung, ya di sini. 90%, 1,96. Ya. Nah, kali 0,35 dari mana? Dari soal diketahui ya, tadi timbangan bakunya atau standar deviasinya diketahui populasi ya, 0,35 dibagi akar N, karena 11 ya, maka ketemunya 2,2 plus minus 0,2068. Nah, yang Anda harus kerjakan adalah, tadi kan Ibu bilang batas bawah, batas atas ya, karena yang kita cari adalah interval kurang kepercayaan. Ya. Nah, level kepercayaannya 90%, berapa nih? Nah, maka nilainya adalah 2,2 bin 0,206 kurang dari mu kurang dari 2,2 tambah 0,206. Jadi si ininya nih sebagai pengurang dan penambahnya. Ya. Maka Anda benar menjawab soal ketika sampai pada tahap terakhir kesimpulan. Kita yakin dengan level kepercayaan 90% bahwa rata-rata populasi hambatan antara 1,9932 dan 2,4068. Oh, seperti itu. Ya. Ini sampai ini betul ya. Pasti batas bawah pasti lebih kecil dibanding batas atas. Namanya selang bawah. Ya.
Nah, bagaimana kasusnya ketika sigma tidak diketahui? Kalau sigma tidak diketahui, kita menggunakan distribusi P ya, bukan distribusi normal. Nah, dengan rumus yang tadi diganti Z-nya menjadi P-1 dikalikan tadi karena standar deviasi sampel jadi dikalikan ya. Nah, menggunakan degree of freedom karena nanti ada tabel P, nanti Ibu akan share ya di LMS, baca tabelnya, tinggal kita lihat aja 0,95 tabelnya berapa ya. N-nya berapa? Oh, N-nya misalnya 20, nanti ada nilainya. Nah, di sini contohnya DF-nya berapa nih? Nah, DF-nya kan N-1. Nanti kalau yang tadi contohnya, kalau yang Om tadi 11 dikurang 1 ya 10. Cari 10. 0,05 tinggal dicari. Jadi lebih mudah tabel T ya dibandingkan dengan tabel distribusi normal baku. Nah, ya. Tinggal dimasukkan nilainya. N-1-nya, sebagai contoh di sini sampel acak dari 25, diambil dari populasi normal, punya X rata-ratanya 50 dan X-nya 8, bentuk level kepercayaan 100% untuk mu. Nah, diketahui S-nya deviasi sampel bukan populasi, maka menggunakan pendekatan dengan bukan dengan normal tapi dengan statistik T. Nah, maka T alfa per 2 tinggal ditambahkan 50 plus 2,0639 kali 8 per akar N. Nah, ini dimasukkan ya. Yang kiri dikurangin, kurang dari mu, kurang dari sama dengan yang kanan ditambahkan. Jadi mudah ya, nggak sulit ya. Tinggal rumusnya dimasukkan. Anda mendapatkan nilai skor 100 pada mengerjakan soal ketika Anda sampai ke kesimpulan, kita yakin dengan level kepercayaan 90% bahwa rata-rata populasi antara 46, 698, dan 53,302. Ya, seperti itu. Oke, itu baru yang mu. Nah, Anda harus paham bahwa kita pembahasannya sampai ke yang proporsi. Lihat soalnya, kalau ada standar deviasi, populasi atau sampel nih. Kalau populasi pakai yang pendekatan uji Z, jadi ada ya tabelnya. Kalau nggak menggunakan yang T. Tinggal cari degree of freedom-nya berapa? Degree of freedom-nya N-1. Cari tabelnya 0,95 N-nya, tinggal masukin angka itu. Ya, tapi kalau yang diketahui adalah proporsi, persentase, maka Anda menggunakan interval kepercayaan untuk proporsi. Untuk estimasi, Ibu akan salahkan ya kalau lambangnya X bar, tapi lambangnya harus mu, kan kita mengestimasi populasi. Kalau proporsi lambangnya pi ya, seperti ini nih pi. Ya. Nah, ini Anda tidak usah bahas, ini langsung saja sebagai contoh nih. Ini rumusnya ini P plus minus Z. Nah, pakai tabel Z sesuai dengan rumus yang Ibu tadi nih. Ada rumusnya di sini. Nah, ya. Nah, dengan Z. Tadi bukan rumus, maksud Ibu tabel nilai Z-nya berdasarkan tabel berapa itu tidak ada. Nah, maka P plus minus Z akar P kali 1 min P per N. Jadi Anda harus paham P-nya berapa. Kalau 1 min P kan mudah ya, kalau P-nya sudah diketahui, Z-nya sudah ada, tinggal N. Sebagai contoh, sampel acak dari 100 orang memperlihatkan bahwa 25 orang adalah kidal. Bentuk level kepercayaan 90% untuk proporsi populasi yang kidal. Nah, jadi yang dibahas proporsi populasi yang kidal. Berarti harus hitung dulu proporsinya berapa yang kidal. 25 per 100 atau 0,25 ya, atau 25%. Nah, bentuk level kepercayaannya rumusnya P plus minus Z akar P 1 min P per N. Ya, tinggal ditulis 0,25 plus minus 1,9596. Kok 1,96 Bu? Kan udah yang sebelumnya juga 90%, 1,96. Kalau 90%, 1,64 ya. Dikalikan akar dari 0,25 kali 0,75 dibagi 100. Ketemu nih. 1,96 dikali 0,0433 berapa nilainya? Nah, nilai tersebut nanti Anda kurangkan untuk batas bawah, Anda tambahkan nilai ini untuk batas atasnya. Maka menghasilkan nilai 0,1651 kurang dari sama dengan mu, kurang dari sama dengan 0,3349. Bocorannya ini pasti 0, ya. Ya, namanya kan persentase, masa persentase 11,5. Kalau 11,5% boleh ya. Nah, maka Anda menjadi 100 kalau Anda bisa menjawab yang sampai ke interpretasi. Kita yakin 90% bahwa